Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan sejahtera bersama kita. Hari ini sangat berbahagia karena kita akan membahas sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat penting bagi kita terkait bagaimana seorang perawat memberikan responsibility terhadap pengawalan early warning system. Luar biasa yang hadir, semoga mendapatkan berkah semuanya dan early warning system ini menjadi bagian yang sangat penting mengingat banyak pasien dirawat inap itu kondisinya bisa berubah dan bisa mengalami suatu progres yang menjadi concern bahwa perubahan secara fisik yang secara fisiologis bisa dilakukan observasi sehingga perawat dengan cepat untuk memberikan intervensi. Nah, akan kita bahas tentang bagaimana improving the nursing practice with point of early warning system. Pada pembahasan ini, secara general akan saya sampaikan terkait bagaimana kebijakannya. Sedangkan secara operasional dan implementasi nanti akan diberikan oleh narasumber yang berikutnya, bagaimana EWS di dewasa, anak, dan maternitas. Baik, kita akan lanjutkan. Selamat datang juga di Wisma Caring Sejahtera. Terima kasih sudah membersamai Wijatara dalam berbagai event, workshop, dan juga pelatihan-pelatihan serta home care maupun home living dan nursing home. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama mengembangkan kompetensi perawat, mengembangkan profesionalisme keperawatan bersama Wijatara. Bersama kita bisa meningkatkan profesionalisme dan juga kompetensi keperawatan. Together get wellness. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Tadi sudah dikenalkan oleh moderator dan kita lanjut pada pembahasan early warning system. Dan bagaimana peran dari perawat? Ini adalah Global Strategic Direction for Nursing and Midwife, di mana disampaikan pada tahun 2022 itu diharapkan kita menginvestasikan pada kepemimpinan keperawatan. Dan kepemimpinan keperawatan ini sangat penting untuk meningkatkan quality of care serta kemampuan abilities di dekat pasien. Tentunya termasuk juga kaitannya kalau di Indonesia midwife itu memang profesi tersendiri, tetapi juga termasuk yang harus meningkatkan quality of care dan technical abilities ketika berada di dekat pasien. Banyak yang dianjurkan dan sangat dibutuhkan terkait asuhan, yaitu bagaimana seorang perawat itu harus mampu leading developing individual care plans. Dan ini tentunya bisa dilaksanakan apabila seorang perawat ini berada di dekat pasien. Tidak cukup di dekat pasien, tetapi care terhadap simptom, progres dari perkembangan pasien. Ini sangat penting. Mengapa? Karena dari detik ke detik, waktu ke waktu, itu sangat berharga bagi pasien. Kita tahu perawat mempunyai bisnis asuhan dengan 24 jam, 3 shift, 7 hari berturut-turut. Maka dia akan melakukan suatu hal yang sangat penting untuk bisa melakukan asuhan dengan melihat progres perkembangan pasien.
Kemudian juga perawat akan melakukan integrasi, kolaborasi. Ini yang sangat penting. Point of care yang harus digarismerahin ketika kita merawat. Salah satunya adalah dengan bagaimana mengelola early warning system. Fokus pembahasan pada early warning system, sedangkan hal-hal yang lain tentunya sangat penting, tetapi di pertemuan hari ini kita fokus pada early warning system, sehingga nanti kita mampu membuat suatu pengambilan keputusan klinis. Ini peran dari perawat, dari mulai assessment, kemudian juga melakukan suatu proses bagaimana melakukan vital sign, mengukur, kemudian juga melakukan suatu assessment baik biopsikososial, spiritual, budaya, dan termasuk bagaimana performing physical examination, termasuk di dalamnya EWS. Dengan proses ini, perawat akan bisa melakukan suatu proses asuhan keperawatan yang profesional, di mana setelah melakukan assessment akan menetapkan diagnosis keperawatan, kemudian membuat renpra yang perlu dikoordinasikan akan dikoordinasikan kepada PPA yang lainnya, kemudian melakukan intervensi. Dan jangan lupa melakukan dokumentasi. Oke, bagaimana tentang early warning system? Dari pengertiannya, merupakan sistem peringatan yang early, dini, yang digunakan oleh tim untuk mengenali tanda-tanda awal penurunan klinis atau perburukan, sehingga segera dimulai intervensi dan manajemen diri. Manajemen dini, seperti meningkatkan perhatian perawatan, monitoringnya nanti, mengkoordinasikan kepada dokter, atau mengaktifkan respon cepat dari tim darurat medis. Nah, ini tentunya harus menjadi bekal dari seluruh PPA, terutama yang tadi 24 jam, 7 7 hari berturut-turut, tidak mengenal libur, kemudian 3 shift, pagi, sore, malam. Nah, ini benar-benar EWS ini ada jadi jadi poin dari keperawatan, karena dia yang ada di dekat pasien. Nah, kita lihat ya dari standarnya. Dari standarnya KMK 1128 tahun 2022 disampaikan di bab PAP, pelayanan dan asuhan pasien, pada standar 2.3. Disampaikan rumah sakit menerapkan proses pengenalan perubahan kondisi pasien yang memburuk. Jadi rumah sakit harus punya SPO-nya. Siapa yang bertanggung jawab, bagaimana model kolaborasinya, nanti kalau misalnya akan ditindaklanjutin, nanti ada di PAP 2.4 tentang resusitasi. Jadi kalau misalnya masuk pada kode blue, nanti diaktifkan untuk kode birunya. Nah, pada elemen PAP 2.3 disampaikan rumah sakit telah menerapkan proses pengenalan perubahan kondisi pasien yang memburuk atau kita sebut EWS, dan mendokumentasikan di dalam rekam medis. Jadi tidak cukup dipantau, tetapi asesmen atau parameter yang diukur ini didokumentasikan, serta intervensinya apa. Wajib dibuktikan dalam dokumentasi di rekam medis pasien. Kemudian rumah sakit memiliki bukti bahwa PPA dilatih. Artinya PPA, perawat, mungkin juga bidan yang memang dekat dengan pasien, melakukan asuhan ketika melihat bagaimana kondisi simptom fisiologis yang menunjukkan suatu proses perburukan, maka dia akan memerlukan suatu pelatihan, sosialisasi yang terus-menerus.
Tidak cukup sosialisasi, tetapi dilakukan supervisi untuk implementasinya. Nah, bagaimana role of nurse with point of early warning system? Kita lihat ya, nanti secara teknis akan disampaikan pada narasumber yang berikutnya. Kita tahu kita mempunyai standar profesi keperawatan ada di KMK 425. Perawat itu mempunyai kompetensi terhadap praktek berdasarkan etik, legal, dan peka budaya. Jadi kalau kondisi pasien turun, tetapi perawatnya tidak segera melakukan EWS, intervensi lanjutannya, maka dikembalikan lagi etik dari esensi asuhan keperawatan. Compassion, sayang pada pasien, intimasi, kedekatan, empati, care. Nah, itu semuanya ke sana gitu. Bila pasien itu saya, bila pasien itu suami, istri, keluarga atau anak saya. Nah, ini yang jadi poin perhatian bagi teman-teman. Jangan abaikan perubahan simptom fisiologis dari pasien. Kemudian, melakukan praktek keperawatan profesional. Dari mulai assessment sampai evaluasi. Kepemimpinan dan manajemen, pengelolaan. Ketika ada kondisi yang perburukan atau perkembangan pasien, bagaimana kita dengan leadership kita berkoordinasi dengan PPA yang lain. Nah, ini diperlukan. Oleh sebab itu perlu suatu pengembangan-pengembangan. Ini luar biasa teman-teman yang ikut pada workshop early warning system ini. Nanti Wijatara juga akan melakukan bagaimana workshop penyampaian komunikasi per telepon kaitannya EWS, perkembangan pasien, dan juga bagaimana melakukan dokumentasi di dalam CPPT-nya. Mari kita bergabung lagi nanti di workshop terkait komunikasi per telepon dan CPPT. Kemudian yang berikutnya, terus-menerus meningkatkan pengetahuan, pendidikan, kemudian yang terpenting adalah riset. Kita bisa mendata hasil-hasil yang tadi sudah didokumentasikan dari early warning system, dan disitulah nanti kita akan bisa ketemu evidence base untuk mendapatkan evidence based practice yang terbaik untuk pelayanan. Nah, kita sudah tahu role-nya, maka kita coba benahin dan kita coba lakukan improvement dari role of nurses. Kita mulai dulu dari IPSG ya, karena nanti ini ketika kita melakukan implementasi EWS, kemudian berkoordinasi dengan profesi yang lain, dokter, maka ini perlu salah satunya adalah patient safety goals, utamanya adalah goal kedua, bagaimana menyampaikan per telepon. Tapi tidak cukup itu, tidak cukup hanya kolaborasi, tapi perawat juga mempunyai banyak hal yang harus dikerjakan secara mandiri maupun kolaborasi. Nah, ini dua identifikasi pasien. Tentunya ketika nanti ada EWS, ada hal-hal yang dikerjakan, kita pastikan tepat pasien dengan melakukan identifikasi dengan benar, dengan nama lengkap, kemudian juga tanggal lahir ya, atau rekam medis. Nah, ini sangat penting. Kemudian yang terpenting lagi adalah ketika kita melakukan EWS ini, memahami EWS ini, maka kita harus kompeten. Perawat-perawat ini harus dicerdaskan untuk kompetensi memahami perkembangan pasien. Jadi harus mengerti, understand about nurse normal condition. Nah, kemudian ketika ada critical result, jadi kita melakukan assessment, kemudian tanda-tandanya ke arah kritikal, kita itu harus know, mengerti, dan kita juga mengcompare dengan clinical symptom gitu. Jadi benar-benar perawatnya sudah di dekat pasien, melakukan assessment, kemudian kalau misal kita tahu normalnya, kalau ada perkembangannya ya kita harus tahu bagaimana apa yang harus tindak lanjuti.
Kemudian efektif komunikasi. Nah, ini ya. Ingat ini reminder parameter. Jadi kita bisa mendapatkan reminder parameter ini ya ketika kita mengukur ada pernafasan kita ukur. Bayangkan kalau perawatnya tidak pernah mengukur eh, frekuensi nafas, kemudian juga saturasi oksigen, kemudian eh, suhu, kemudian tekanan darah, nadi, dan sebagainya. Nanti dibahas oleh narasumber yang berikutnya. Kemudian yang diperhatikan itu bukan hanya tinggi, tetapi juga ada beberapa parameter yang akan menjadi perhatian ketika turun. Nah, ini yang juga kadang-kadang kita memperhatikan di naik, 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 padahal banyak parameter yang turun. Kita juga paham kalau misalnya di rumah sakitnya sudah punya sistem, kalau warna kuning itu seperti apa, warna orange apa, merah itu apa, gitu, hijau apa, gitu. Nah, ini rumah sakit harus menetapkan ini dan mempunyai form. Kemudian akan di monitor, didokumentasikan. Apabila ke arah yang kuning, orange itu sudah warning-warning. Nah, itu yang benar-benar harus menjadi care-nya perawat. Jangan abai terhadap ini. Nah, kemudian ketika kita sudah paham kritikalnya seperti apa, ditentukan kapan kita harus koordinasi. Misalnya kalau sudah kuning ke orange, akan dilakukan komunikasi per telepon dengan DPJP. Cara komunikasinya kita tahu dengan SBER, subjektif, background, analisis, dan rekomendasi. Isinya kalau ingin paham lebih mendalam bagaimana metodologi dalam XBAR dan TBAK, eh, nanti join lagi di workshop berikutnya. Kita akan banyak simulasi tentang bagaimana komunikasi per telepon. Nah, termasuk di dalamnya adalah ketika ada EWS yang perubahan warnanya mengarah pada perburukan. Kuncinya adalah write down, read back, confirmation dari pemberi order. Itu kalau misalnya setelah kita sampaikan kemudian ada order. Itu hati-hati. Jadi tidak hanya SBAR tetapi juga Tulbakon atau TBAK. Tulis lengkap, baca konfirmasi. Misalnya kalau ada suatu terapi yang dikolaborasikan oleh dokter. Itu seperti itu. Jadi lakukan pengukuran, masukkan pada form EWS, komunikasikan, kita juga care tindakan mandiri, bantu lingkungan, kenyamanan, kemudian juga tenangkan keluarga, dan juga lakukan yang tindakan delegatif maupun mandat. Ya. Jadi ini sangat penting ketika kita melihat perkembangan pasien, tidak hanya kaitan laboratorium, radiologi, tetapi juga EKG dan juga point of care testing. Nah, ini yang tadi salah satunya adalah bisa dari EWS antara lain dari saturasi dan sebagainya. Ini sangat penting dan wajib disosialisasikan. Eh, Kalau metode tim, kepala ruangan mensosialisasikan ke Katim, Katim akan reminder dan mengarahkan, mencontohkan kepada perawat pelaksananya. Nah, setelah itu tentunya akan ada therapeutic intervention, tadi memberikan kenyamanan, mengedukasi, menenangkan keluarga, kemudian tetap memonitoring dan melakukan evaluasi progresnya, kemudian juga melakukan kolaborasi terkait tindakan delegatif maupun mandat. Kemudian jangan lupa lakukan pencatatan di Progress Note CPPT. Nah, nanti eh, ada workshop tentang SBAR, Tulbakon, dan CPPT. Ini eh, baru generalnya. Jadi, apa yang sudah kita kerjakan jangan lupa didokumentasikan. Mungkin ini pengantarnya untuk EWS. Nanti lebih detailnya implementasinya akan disampaikan oleh narasumber. Lebih ke fokus pada bagaimana EWS di dewasa, anak maupun maternitas. Kesimpulannya,
peran perawat sangat besar, memprovide ya, memberikan care kepada pasien, membuat klien comfort dan safety. Di poin EWS kita harus memahami, menganalisis parameter, kemudian juga melakukan koordinasi dan kolaborasi, serta melakukan intervensi, baik intervensi secara mandiri maupun secara kolaboratif. EWS sangat penting, lakukan dengan care, karena bantuan perawat ini akan sangat bermakna bagi kehidupan klien, kesejahteraan, dan juga bermanfaat kepada masyarakat. Terima kasih, sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.